Hai semua, kembali lagi bersama saya Alfona di Suara Sinau, Sinau Seumur Hidup. Hari ini saya ditemani oleh anak muda yang kiprahnya di dunia pendidikan udah gak perlu diragukan lagi. Halo Din, apa kabar? Halo, baik. Belakangan lagi sibuk apa nih Din? Belakangan ini sekarang lagi persiapan karena bentar lagi aku mesti berangkat ke Amerika lanjutin kuliah. Sama ya sekarang kan kita mesti harus adjust dengan bagaimana ini di pandemi pembelajarannya. Jadi lagi sibuk ngurusin sekolah juga lah. Kuliah di mana? Ini aku ambil kuliah S2 di Bank Street College, New York, Amerika. Jurusan pendidikan juga? Ya, pendidikan, cuman memang berfokus di infant toddler and family development. Asik banget. So, kita hari ini mau ngobrolin lebih banyak tentang pendidikan anak-anak dan mungkin peran guru di sosial media seperti itu ya. Cuman sebelumnya mungkin buat teman-teman Sinau yang belum tahu siapa kamu, boleh diperkenalkan diri sedikit nggak? Panggilannya apa nih? Endinda, Miss Dinda, Kak Dinda, Mbak Dinda, Krista. Oke. Silahkan. Ya, panggilanku sebenarnya banyak ya, karena aku sendiri di Instagram dikenal sebagai Krista Endinda. Bikin ada yang manggilnya Krista, ada yang manggilnya Dinda. Sebenarnya ya semuanya juga namaku sih. Banyakan yang manggil Miss Dinda gitu. Ada juga yang manggil Miss Krista, ada juga kalau yang mau manggil Mbak Dinda gitu juga banyak kok yang manggil seperti itu. Sekarang nih maunya dipanggil apa nih? Panggil Dinda aja lah. Panggil Dinda, oke. Terus ada lagi yang mungkin mau diperkenalkan ke teman-teman Sinau yang mungkin mereka belum tahu? Oke, jadi aku sekarang lagi sibuk mengelola di Anggar Aksara Preschool, sebuah sekolah dengan pendekatan Reggio Emilia di Semarang. Selain itu juga saya penulis buku di balik kisah Roro Jonggrang dan Time Race. Lalu saya juga tim inti dari Sinau Teacher Development Center. Oke, nah mungkin ada satu lagi yang kalau teman-teman Sinau belum tahu nih, Dinda ini lumayan aktif di sosial media terutama Instagram ya, dan selalu menyuarakan tentang pendidikan-pendidikan yang berbasis bermain. Nah, bisa dibilang kita kedatangan influencer nih atau selebgram nih, jadi makanya nggak salah kalau kita ngobrolin hari ini tentang sosial media dan guru. Oke, sebelumnya pertanyaan lagi nih, agak personal mungkin ya. Usia berapa? Usia, dari awal-awal udah ditanyain usia nih. Kelihatannya usia berapa gitu loh. Soalnya gaya swag sih, tapi rambut agak ke abu-abuan ini, nggak tahu sengaja atau katanya memang... ini color of 2021 itu abu-abu, makanya ini saya juga barusan coloringnya di tahun ini untuk supaya lebih adjust dengan dunia modern zaman sekarang. Oh gitu, tapi masih muda dong ya? Masih dong, pasti dong. Anak sudah berapa? Anak belum ada ya, 20 tahun gini masih muda banget kan. Kok belum punya anak tapi tertarik di dunia pendidikan? Jarang nih anak muda yang udah into anak kecil, apalagi kalau belum punya anak. Ya benar. Sebenarnya kenapa kok aku awal itu benar-benar tertarik di dunia pendidikan itu karena dulu kuliahku itu di jurusan DKV. Jadi sebenarnya jauh nih ya. Tapi di satu semester itu ada satu poin di mana kita tuh harus bikin social campaign. Nah, ketika bikin social campaign itu aku sempat ganti-ganti topik gitu kan. Apapun pokoknya tentang masalah sosial kan, harus cari masalah waktu itu saya disuruh. Nah, ternyata setelah cari masalah, kalau diruntut penyebab masalah-masalah sosial ya, ternyata karena pendidikan anak usia dininya nggak beres. Contohnya, coba sebutin masalah isu sosial apa? Kemiskinan. Nah, kemiskinan. Oke, kemiskinan itu kalau misalnya kita runtut ada hubungannya juga dengan mindset orang. Bagaimana cara berpikirnya? Nggak bisa bekerja. Kalau nggak bisa, ambil satu contoh, nggak bisa bekerja. Lalu saya pikir lagi, kenapa kok nggak bisa bekerja? Kalau saya pernah sempat ngobrol-ngobrol dengan HRD di sebuah perusahaan, dia udah sempat menginterview sekian banyak orang, ternyata karena mindsetnya orang Indonesia itu yang males mikir, nggak bisa problem solving. Terus sekarang dipikir lagi, kenapa kayak gitu? Dulunya sebelum saya belajar tentang pendidikan anak usia dini, jawaban saya mentok cuma ada satu, nggak diajarin waktu kecilnya. Terus setelah belajar apa jawabannya? Setelah belajar ya lebih educated sedikit lah ya. Jadi saya sekarang ngerti bahwa memang ini karena waktu usia dininya itu fondasinya nggak kuat. Kalau dulu saya jujur memang sebelum ngerti, saya pikir bahwa ini salah orang tuanya nggak ngajarin anaknya. Nah tapi ternyata sebenarnya itu bukan salah orang tuanya, karena orang tuanya sendiri juga produk dari orang tua yang
tidak tahu bagaimana caranya memperkuat fondasi di usia dini. Saya bukannya mau kritis ya, tapi sebenarnya tuh kesimpulan ini tuh agak dari mana? Soalnya apakah kalau berarti negara yang pendidikan anak usia dininya kuat berarti bebas dari kemiskinan? Tapi kalau dibilang bebas menurut saya enggak, karena kan itu kembali lagi ke pendidikan orang tuanya. Yang tadi saya bilang orang tua pegang kendali penuh. Jadi tergantung bagaimana orang tua menstimulasi anak, mendidik anak dan membuat fondasinya dia kuat. Kalau fondasi dia kuat, ya ada kemungkinan jauh lebih besar anak lebih sukses. Jadi ada risetnya dari Profesor Heckman, ini dia profesor dari University of Chicago, dia bikin riset, sebenarnya dia ini bukan profesor di early childhood education, tapi dia ini profesor di bidang ekonomi, dan riset dia ini menang penghargaan Nobel. Dia bilang bahwa semakin dini anak distimulasi dengan baik, itu return of investment-nya di nanti ketika dia masuk ke usia produktif itu jauh lebih besar. Jadi kalau misalnya kita bisa menjamin semuanya dalam satu negara itu tidak ada no child left behind, benar-benar mendapatkan yang terbaik, saya rasa mungkin bisa jadi ada negara yang bebas dari kemiskinan. Negara mana yang menurut kamu paling top nih early childhood-nya? Sebenarnya kalau negara, karena saya pertama kali belajar early childhood itu dari Italia dengan pendekatan Reggio Emilia, dan waktu itu di tahun 1991 Reggio Emilia ini menang 10 sekolah terbaik, bukan menang, diliput di media Amerika sebagai 10 sekolah terbaik di dunia. Jadi buat saya paling seneng pendidikan di Italia, tapi hanya di sebuah kota yang namanya Reggio Emilia. Nggak seluruh Italia pakai pendekatan ini. Baru saya mau nanya, padahal Italia itu kan terkenal tingkat kriminalitasnya cukup tinggi. Nggak apa-apa, saya mandiri, saya jelasin sendiri. Anyway, tadi kamu sempat ngobrolin tentang terjun di dunia pendidikan, tentunya menghadapi orang tua murid dong pertama kalinya. Ada cerita-cerita yang menarik nggak? Awal dari desain jadi guru, ketemu orang tua seperti apa? Ketemu orang tua awal dulu bener-bener saya itu inget banget. Pertama kali saya harus rapotan, itu saya nanya gimana tuh harus ngomong apa sih kalau sama orang tua rapotan, karena rapotnya udah jadi nih, jadi saya ngerti gimana caranya menganalisa, bikin report anak, menganalisa perkembangannya, tapi saya nggak ngerti ngomong ke orang tua gimana, kayak yang mau diomongin tuh apa, nggak ngerti ya. Dan itu nggak yang kayak sekali dikasih tahu saya langsung ngerti gimana ngomong ke orang tua. Menurut saya ini barusan aja bisa ngobrol dengan orang tua, bisa membangun hubungan dengan orang tua itu sejak saya aktif di Instagram, which is sejak pandemi. Malah pertengahan pandemi deh, awal-awal pandemi saya belum kepikiran untuk mulai menggiati di Instagram saya. Berarti sosial media membantu ya? Buat saya itu sangat membantu. Nah, orang tua percaya nih sama kamu kan masih muda, megang anak, belum punya anak, gimana, apa tipsnya? Kenapa kok orang tua bisa percaya sama kamu? Justru sebenarnya kalau saya merasa, mungkin ini bisa jadi perasaan saya aja ya, tapi saya benar-benar percaya bahwa orang-orang luar tuh percaya sama saya sejak saya sharing-sharing di Instagram. Sebelum itu, meskipun kelihatannya orang tua percaya, nanya sama saya, konsultasi sama saya, dalam hati kecil saya kadang masih suka mikir, apa percaya sih ini, saya masih muda, ngasih tahu mereka. Kadang-kadang saya pikir nggak dipercaya nih. Tapi akhir-akhir ini saya merasa bahwa orang tua tuh mulai percaya, meskipun saya belum pernah punya anak, dan meskipun saya ini masih muda. Menarik. Saya punya teori nih. Iya, gimana tuh? Jangan-jangan apakah ada kaitannya justru dengan usia muda, karena orang tua sekarang ini kan juga angkatannya udah, apalagi untuk anak didik yang kamu ajar ya, itu kan mungkin orang tua seusia saya, awal early 30s, awal 30 atau late 20s gitu kan. Nah, mungkin kalau nggak tahu, ini teori saya, asal bikin, asal ngomong. Siapa tahu kalau gurunya tua malah mereka merasa kayak dicerewetin, diomelin mamahnya balik. Mungkin kalau sama milenial juga kayak temen. Gimana menurut kamu? Saya nggak yakin itu teori valid. Ya nggak, jujur aja sebenarnya, karena tergantung orang tua masing-masing, dan menurut saya mereka nggak ngelihat dari usia. Tapi yang saya tahu bahwa mereka merasa lebih nyaman karena usianya sepantaran.
gitu. Tapi kalau untuk percaya, menurut saya bukan itu patokannya, bukan itu yang bikin orang tua percaya. Karena mereka mau tahu ini guru capable atau enggak sih, mampu atau enggak sih, pinter apa enggak sih, tahu cara pegang anak enggak sih. Dan itu belum tentu yang muda lebih bisa atau belum tentu yang tua lebih bisa. Itu lebih ke bisa jadi jam terbang juga bagaimana dia membawakan diri ke orang tua. Kalau gitu gimana dong caranya kalau guru-guru yang masih muda seusia kamu juga pengen dipercaya orang tua? Oke, menurut saya guru yang muda ini harus invest lebih dari waktu mereka ketika mengajar anak di jam mengajar gitu ya. Jadi harus ada extra mile atau investasi di luar itu untuk membangun hubungan dengan orang tua. Karena menurut saya I learned it the hard way. Sebelum pandemi itu saya belum benar-benar memperkuat parenting atau misalnya hubungan saya dengan orang tua. Nah, setelah pandemi itu benar-benar sesuatu yang ujian banget kan. Jadi setelah pandemi itu kerasa banget bahwa orang tua itu akhirnya lepas gitu, bener-bener seperti berguguran gitu. Menurut saya itu karena hubungan saya nggak kuat dengan mereka. Nah, saya sempat mikir ini salahnya pandemi. Tapi akhir-akhir begitu saya mulai membangun hubungan melalui sosial media, itu kelihatan banget bahwa ini bukan masalah pandemi, tapi masalah hubungan antara saya dengan orang tua. Bisa juga guru dengan orang tua muridnya di luar sana. Jadi menurut kamu kepercayaan dari orang tua itu nggak ada hubungan dengan usia atau kamu sebagai generasi milenial? Ya, tapi nih menurut saya baru kepikiran nih. Saya lebih tahu gimana caranya memenangkan kepercayaan orang tua milenial karena saya juga milenial. Nah, gimana tuh? Boleh nggak dibahas mungkin buat kamu sebagai guru milenial atau anak milenial dulu deh. Milenial itu seperti apa karakteristiknya? Oke, jadi milenial ini kan dia besarnya dipenuhi dengan informasi-informasi yang sedemikian besar, sedemikian banjir informasi lah ya. Jadi karakternya sendiri tuh haus informasi. Baik orang tua maupun guru ini haus informasi. Khususnya kita sekarang gampang banget nih dapat informasi dari Google, dari website-website, dari internet segala macam, bahkan dari broadcastan, sharing ya dari WhatsApp group atau apa, itu banyak sekali. Jadi kita merasa bahwa informasi itu adalah sesuatu yang valuable buat kita. Setuju. Nah, jadi ada juga kan itu istilah-istilah sampai ada yang bilang FOMO, fear of missing out. Jadi benar-benar informasi itu dihargai banget. Aku nggak mau sampai ketinggalan informasi. Ketinggalan informasi aku nggak hits nih, nggak up to date nih gitu kan. Nah, jadi oh ya kita baru ngomongin karakter ya gitu. Terus yang kedua adalah social media savvy. Jadi semuanya itu dikaitkan ke social media. Sampai-sampai nih kalau saya baru menyadari akhir-akhir ini adalah kalau zaman dulu itu kita suka dibawain surat edaran resmi dari sekolah tertulis kan. Nah zaman sekarang itu udah nggak dibaca, kadang-kadang ditaruh aja tapi nggak dibuka. Yang dibaca adalah pengumuman kita di sosial media. Sekolah liburan ini nih, itu kalau nggak diupload di sosial media, di Instagram Story, di Instagram Feed, pasti ada aja yang ternyata nggak ngerti bahwa surat itu tuh sudah mengumumkan. Jadi kita semuanya social media savvy di milenial ini. Itu. Terus kadang-kadang juga yang jadi masalah di social media ini, semua bebas bersuara, bebas punya informasi. Jadi ini juga kadang-kadang jadi bumerang, nggak ngerti yang mana yang benar, nggak ngerti yang mana yang harus diikutin. Dia ngeliat influencer A ngelakuin metode ini, langsung kita ikutin. Influencer B launching produk itu, langsung kita beli. Dicobain yang mana. Tapi istilahnya jadi coba-coba, saya nggak tahu, saya penasaran sih nanti akan jadi seperti apa Generation Z ketika udah besar nanti. Sekarang Generation Z-nya mungkin masih di SD, SMP ya? Sebenarnya generasi Z ini itu udah beberapa usia bekerja loh, Din. Batasan generasi Z kalau di Google boleh itu sekitar tahun 95-96, anak kelahiran tahun 95-96. Berarti saya di perbatasan nih ya? Perbatasan. Saya di perbatasan gitu. Karena saya kelahiran 94, berarti ya makanya ini juga menurut saya jadi satu nilai plus. Karena saya punya pengalaman juga mengajar bukan hanya di usia dini, tapi di anak usia SD. Nah,
saya merasa saya masih bisa memahami mereka. Mungkin karena itu tadi saya di perbatasan gitu. Gitu ya. Punya TikTok? Oh punya dong, pasti. Waduh. Dong, pasti. Berarti memang bener nih perbatasan nih. Biasa kan Perbatasan. katanya TikTok itu platformnya generasi Z. Iya bener. Tapi makin kesini juga TikTok itu sangat influential, berpengaruh. Makanya akhirnya saya juga ikutan gabung. Masih baru sih, saya baru mulai TikTokan. Boleh nanti mungkin dipromot TikToknya, siapa tahu dapat tambahan followers. Nanti kita TikTokan aja deh. boleh. Terus jadi karakter tadi yang udah kamu sampaikan, menurut kamu itu positif atau negatif untuk perkembangan pendidikan di Indonesia? Sebenarnya apapun itu ya, mau generation X, mau milenial, mau generation Z, itu ada positif dan ada negatifnya. Gimana kita menekan yang negatif tapi juga mengembangkan yang positif. Negatifnya dulu apa? Negatifnya kita ini generation instan. Banyakan makan Indomie kayaknya. Aduh jadi iklan. Nah, maka intinya kita suka yang instan gitu kan. Kita pingin semuanya itu cepet gitu. Kadang-kadang kita juga nggak sabar, baik guru maupun orang tua, kita nggak sabar untuk melihat anak itu berproses. Maunya langsung ada hasilnya. Kalau anak ada masalah ini, maunya ada instant fix, besoknya dia langsung selesai masalahnya. Saya sebenarnya saya nggak akan sebut merek, tapi ada nih produk di Instagram yang hits banget. Ya. Jadi produk ini dia mengaku bahwa anak itu ada CD yang bisa diputarkan dan dia akan menyelesaikan semua masalah perilaku anak seperti tantrum, nggak mau tidur, nggak mau makan, nggak mau mandi, pokoknya semua masalah perilaku diselesaikan secara instan hanya lewat CD, puterin CD. Kayak magic dong. Nggak tahu deh, pokoknya kalau misalnya orang tua nanya ke saya, ada banyak orang tua yang nanya sama saya, ini sebenarnya gimana ya? Saya sih nggak jawab bener atau enggak, karena saya nggak pernah dengar sendiri rekamannya seperti apa. Cuman satu hal yang saya dapatkan bahwa orang tua milenial ini benar-benar maunya quick fix. Kalau saya merasa masalah perilaku itu sebenarnya perlu diselesaikan sampai ke akar, bukan kita hanya sekedar tambal aja quick fix seperti itu. Setuju, apalagi memang namanya punya anak, membesarkan anak nggak ada yang sekali maksudnya langsung jadi, itu kan butuh bertahun-tahun untuk mendidiknya, merawatnya kayak gitu. Jadi sebenarnya ini salahnya Indomie atau salah TikTok nih orang-orang? Disebut lagi deh ini promosinya Instant ya. Karena tahu kita habis ini dapat product placement ya. Oke, emang ngode nih. Enggak, bukan masalah Indomie lah. Saya mah juga suka sama Indomie. Cuman ini masalahnya adalah dunia teknologi sekarang ini semakin cepat. Anak generation Z sekarang ini begitu lahir dia udah disuguhkan dengan gadget. Ya, nggak mau makan dikit dikasih gadget, seneng melongo, akhirnya makan. Zaman saya dulu nggak ada gadget begitu. Mama saya harus cerita tuh sampai begitu hebohnya, dramatis, fantastis, terus baru saya melongo, baru dimakan makanannya. Kan harus begitu, harus ada effortnya. Kalau zaman sekarang tinggal puterin YouTube aja. Jadi ini karena teknologi yang berkembang dengan cepat. Jadi kira-kira kalau kamu one day punya anak, umur berapa anak kamu bakal dikasih gadget? Saya bukan berarti anti gadget loh. Saya setuju dengan gadget. Gadget itu boleh dipakai, tapi gadget itu tidak boleh dipakai apabila gadget diberikan untuk menyibukkan anak ketika orang tua sibuk. Jadi kalau tujuannya bukan menyibukkan anak ketika orang tua sibuk, it's okay. Menarik. Balik lagi ke mungkin lebih fokus ke guru ya, karena kita hari ini kan masih perbincangan kita di seri guru abad 21. Nah, menurut kamu apa yang harus guru-guru ini lakukan untuk menyiasati ya tadi ada mungkin dampak negatif generasi milenial, baik itu orang tua atau dari guru itu sendiri yang maunya quick fix, yang informasi di mana-mana. Apa tips-tips konkretnya? Kalau untuk meminimalisir, menurut saya memang tidak mudah karena ini seperti kehidupan kita dilanda pandemi. Ya, kita sulit juga untuk meminimalisir resiko kita, tapi kita harus belajar bagaimana kita hidup dengan virus ini di tengah-tengah kita. Contoh aja ya, nah sama, kita juga harus belajar bagaimana kita hidup dengan teknologi ini di tengah-tengah kita dan memanfaatkan teknologi itu menjadi sesuatu yang positif untuk kita. Makanya kan sekarang saya juga
pakai bener-bener Instagram saya yang awalnya posting makanan, posting jalan-jalan saya, sekarang saya posting yang lebih berguna. Dan ternyata memang itu sangat membantu. Jadi yang tadinya teknologi itu bisa bahaya, sekarang saya gunakan jadi sesuatu yang positif. Jadi menurut kamu perlu nggak guru-guru Indonesia nih mulai bersosial media atau pakai Instagram atau Facebook atau TikTok atau lainnya? Harus refleksi ke diri sendiri masing-masing. Ya, sebelum masuk ke sosial media itu harus tahu dulu do's and don'ts-nya, harus tahu sebenarnya etika di sosial media itu seperti apa. Kalau merasa bisa melakukan tersebut, manfaatnya besar banget. Aku merasakan juga banyak banget hal yang bisa aku pelajari, yang bisa aku peroleh dari sosial media. Tapi kalau merasa kayaknya nggak bisa deh, ya mendingan nggak usah. Jadi mengenal diri sendiri aja. Nggak bisa dalam artian nggak bisa apa nih? Nggak bisa terkenal, nggak bisa dapat banyak followers, nggak bisa memberikan edukasi yang tepat, atau nggak bisa seperti apa untuk guru akhirnya kayaknya nggak deh, saya nggak bersosial media terlalu ini. Menurut saya nggak bisa menjaga etika di sosial media ya. Kalau misalnya yang lain-lain yang nggak bisa terkenal itu menurut saya bonus lah. Tapi yang paling penting kan gimana kalian bisa beretika di sosial media. Boleh dong dibahas sedikit, Din. Seperti apa sih etika di sosial media khususnya untuk guru ya? Mungkin pernah dengar kalau guru Indonesia ada sampai penampilannya harus seperti apa. Padahal kalau untuk anak generasi sekarang nih, terutama di sosial media kan pengennya kelihatan yang wow, hot gitu kan? Oke. Jadi etika secara spesifik ini kita mau ngomong untuk guru ya, dan gurunya guru Indonesia. Ada beberapa rules sih kalau misalnya saya refleksikan. Ketika kita bersosial media, pastikan kita itu tidak menggosipkan atau membuka rahasia perusahaan. Ya, karena ini menurut saya kalau tadi nanya ada pengalaman nggak, ini banyak banget pengalaman yang seperti ini. Orang tua saling follow dengan guru, terus gurunya merasa kecewa dengan sekolah, atau mungkin kadang-kadang guru suka ngomongin anak lain kayak itu sedikit trip. Jadi guru-guru kalau misalnya anak-anaknya sudah pulang memang pasti terjadi obrolan membahas murid-murid, ya kan? Tapi obrolan tersebut sebenarnya positif karena kita bisa saling bertukar pikiran, bertukar ide tentang anak-anak itu. Nah, tapi pastinya itu tidak boleh sampai keluar. Nah, kadang-kadang ada guru-guru yang belum bijak memilih yang mana yang bisa diposting dan yang mana yang tidak diposting. Ini saya cut sedikit. Menurut saya menarik kalau kita lihat secara hukum. Sebenarnya kalau dari perusahaan itu tidak punya NDA atau kayak non-disclosure agreement, setelah jam kerja sebetulnya sah-sah aja dong guru, kan kita punya kebebasan bersuara dan itu toh platformnya guru tersebut. Nah, di mana batasan profesional dan di mana batasan ya ini hakku berbicara, nggak ada kaitannya dengan perusahaan? Karena kalau ngomongin tentang konsep budaya itu pasti ada unwritten rules yang tidak tertulis memang, tapi semua orang tahu kalau melakukan A itu pasti negatif. Dan kalau itu kamu lakukan mungkin tidak ada secara hukum yang menjerat atau istilahnya bisa dituntut atau apa, mungkin nggak ada. Tapi orang-orang kan bisa ngelihat, dapat hukuman sosial, bisa ngelihat guru itu kok kayak gini ya. Jadi dipandang negatif. Karena kalau sudah ngomongin sosial media itu ngomongin tentang citra atau image ya, image orang seperti apa. Nah, itu dia makanya ini term dari milenial, kayaknya sekarang generation Z sudah nggak banyak pakai ini, tapi termnya jaim itu perlu dilakukan kalau di sosial media, perlu jaga image kan. Tapi ini menurut saya agak lumayan abu-abu ya, karena ya memang itu ada unwritten rules. Tapi gimana menurut kamu seandainya yang digosipin guru ini itu adalah untuk membongkar kebobrokan dari guru lain yang mungkin tidak semestinya dilakukan? Ya, kalau buat aku kembali lagi itu ke unwritten rules. Jadi kalau misalnya memang merasa itu penting banget, pertama yang harus dipikirin adalah siap nggak nih dengan image yang akan didapatkan oleh orang yang membongkar itu. Siap nggak? Kalau misalnya siap, ya udah go for it. Tapi jangan lupa yang kedua, salah satu etika dalam sosial media adalah menjaga privacy.
Jadi kalau misalnya kita mau reveal ya janganlah langsung tulis namanya lengkap, di tag orangnya segala macam. Jadi mungkin bisa lah kita kasih disamarkan begitu. Jadi etika untuk menjaga privacy itu juga harus kita ingat-ingat ketika di sosial media. Tapi gimana kalau privacy ini for the sake of getting to know murid? Contohnya maksudnya mungkin dia ngepost ke kegiatan belajar mengajarnya waktu home visit seperti itu. Kemudian untuk memberikan analisa atau mengenal kegiatan anaknya hari itu, kemudian dia post di story. Dan mungkin anaknya kelihatan kan mukanya seperti apa, rumahnya seperti apa. Itu kan sebenarnya privacy juga, tapi mengedukasi nih. Oke. Jadi ada beberapa hal yang kita perlu ketahui kalau sebagai guru mau ngepost foto muridnya. Yang pertama adalah harus tanya dulu sama orang tua. Kalau orang tuanya tidak masalah, then go for it, silahkan. Tapi kedua, kalau misalnya kita nggak mau nanya ke orang tua, sungkan lah atau merasa memang orang tuanya mungkin nggak boleh atau apa, kita harus pinter-pinter cari angle gimana supaya wajahnya itu nggak kelihatan, atau ternyata nggak bisa banget nih ada wajahnya nih, di sensor. Itu sudah dilakukan, kalau di luar negeri itu semua pasti melakukan seperti itu, tapi kalau di Indonesia tidak, istilahnya nggak konsisten melakukan tersebut. Ada guru yang sudah melakukan, ada yang belum. Jadi kalau saya sendiri sih semakin aware dengan apa yang saya share. Kalau misalnya share-nya itu wajah anak yang belum mendapat izin orang tuanya, ya saya sensor atau di crop. Iya, itu penting sekali sih saya rasa. Terus gimana menurut kamu dengan guru-guru milenial yang ingin aktif juga di sosial media, tapi kemampuan digitalnya kurang nih, misalkan ngepost fotonya blur atau mungkin ambil foto orang lain nggak diberi kredit. Menurut kamu gimana? Ya, oke. Kembali lagi, sekarang ini semua informasi mudah diperoleh. Jadi menurut saya kalau memang mau aktif yang dalam konteks sharing ilmu, sharing edukasi dulu dirinya sebelum mengedukasi orang lain. Edukasi diri sendirilah, cari tahu loh sebenarnya etika bersosial media itu seperti apa. Terus selain itu juga cari tahu lah, belajar gimana sih caranya berdigital dengan baik, ngambil foto dengan baik. Sekarang kursus-kursus yang free banyak banget dan itu sangat mudah diperoleh. Jadi edukasi diri dulu sendiri aja. Boleh dong bagi tips-tipsnya dalam bersosial media, mungkin dalam menyuarakan play based education di Instagram. Ada tips khusus nggak? Ya, oke. Buat saya menyuarakan apapun itu nggak harus play based, tapi kalian harus punya yang namanya niche. Ya, niche itu emang apa sih image yang kalian mau peroleh, atau misalnya bukan image, agak beda sih. Kalau niche itu seperti topik yang memang selalu secara konsisten dikomunikasikan. Target marketnya gitu kan. Nah, kalau saya memang ngincernya adalah parents, kebanyakan first time parents yang mereka tertarik untuk mengedukasi anaknya menggunakan metode bermain. Ya, maka yang saya sharing pun juga seperti itu. Tips yang paling mudah adalah bangun hubungan. Tadi kembali seperti di awal ya. Kalau kita bangun hubungan, ide itu nggak akan habis-habis. Karena mereka akan nanya kita, mereka akan kasih masukan kita. Dari situ kita akan berkembang dari situ. Ya, saya selalu satu bentuk konkret yang saya selalu lakukan adalah selalu balas-balasin komen dan selalu balas-balasin DM. Tidak ada DM yang tidak terbalas, kecuali DM tawaran obat peninggi dan pelangsing. Ya, itu. Oke, ya kecuali itu, kalau itu langsung saya blok soalnya itu ofensif gitu loh. Jadi saya nggak suka kalian kayak gitu. Nah, setuju. Tapi kalau selain itu saya pasti selalu balas. Dan karena itu jadi terbangunlah hubungan yang positif di sosial media saya. Saya anggap mereka itu sebagai teman saya, ngobrol, mereka akan komen. Kadang-kadang saya kalau kehabisan ide, saya tinggal buka question box di story, mereka akan ngasih banyak pertanyaan. Dan dari pertanyaan-pertanyaan itu saya tahu kebutuhan orang tua apa. Dari kebutuhan orang tua itu, maka saya jawab dengan edukasi-edukasi. Kadang-kadang guru itu punya ilmu, kayak saya punya ilmu, tapi saya nggak tahu bahwa orang lain itu nggak tahu apa yang saya tahu.
Jadi saya pikir semua orang tahu, karena saya pikir itu simple. Ternyata buat mereka nggak ngerti. Nah, ketika saya bangun hubungan, saya ngerti, dan akhirnya saya bisa membantu mengedukasi orang tua tentang hal tersebut. Itu tips solid kan tipsnya? Tips solid. Oke deh. Berarti mungkin teman-teman Sinau yang mau mulai berinstagraman bisa dipraktekin tips-tipsnya dari Dinda. Terus nanti mungkin kalau sukses bolehlah ngetek kamu ya. Iya benar-benar. Atau collab. Collab ya, kalau udah sukses bisa collab gitu. Oke deh. Aku rasa mungkin obrolan kita itu dulu. Ada nggak yang mau mungkin kamu tambahin atau pesan-pesan untuk teman Sinau yang mungkin masih dibilang milenial atau generasi Z yang mungkin sekarang ini juga mau mulai get involved in education? Apa pesan-pesannya? Kalau bisa mungkin kenapa sih mereka anak milenial perlu melirik atau mencoba dunia pendidikan? Oke. Jadi kalau dari saya yang terakhir yang tentang milenial melirik dunia pendidikan terakhir ya. Tapi menurut saya bahwa sosial media ini baik Instagram ataupun sekarang ini alirannya sedang digiring menuju TikTok itu sangat powerful. Jadi kalau misalnya mau membuat dunia kita sedikit lebih baik ya ini bisa jadi cara yang bisa kalian coba gitu. Terus jangan takut untuk mencoba, jangan takut untuk membuat post pertama itu. Karena post pertama mungkin tidak sempurna tetapi kita bisa improve seiring dengan berjalannya waktu. Tidak harus post pertama itu sempurna seperti orang-orang yang followernya sudah 1 juta, 2 juta itu. Kita cukup dengan praktis, berlatih itu akan membuat kita semakin lama semakin jadi lebih baik. Dan kenapa tadi kok sempat ditanya orang milenial kenapa kok bisa melirik di dunia pendidikan? Sejak saya aktif di sosial media, saya baru tahu bahwa ternyata banyak banget orang milenial yang hatinya di pendidikan. Banyak banget ternyata, dan banyak juga yang belum punya anak. Itu DM saya, dia bilang saya pengen belajar segala macam. Menurut saya belajar pendidikan anak usia dini ini sama saja belajar caranya investasi. Ingat tadi Profesor Heckman, itu dia bilang bahwa investasi yang paling besar return of investment-nya itu dari pendidikan anak usia dini. Kamu belajar gimana caranya mendidik, itu nggak akan rugi. Kalau kamu punya anak nanti di kemudian hari kamu bisa ngerti yang mana pendidikan yang baik dan yang mana yang pendidikan yang nggak baik. Nanti itu bisa jadi return of investment di dunia kerja kemudian hari. Gitu. Ini bagus banget sih. Saya sebagai maksudnya di dunia bisnis dan mungkin finance juga ada satu rules atau rumus dari investment. Jadi if you want the higher ROI, kalau mau return of investment-nya makin tinggi, risknya makin tinggi. Nah, benar banget mendidik anak itu risknya tinggi, jadi nggak boleh main-main gitu ya. Effortnya juga pasti lebih tinggi ya kalau ROI-nya lebih tinggi dapatnya. Yes and no, yes and no, tapi pasti risknya lebih tinggi. Maksudnya dalam artian sedikit kamu salah, efeknya panjang. Dan nggak bisa coba-coba kan, karena kita harus kadang-kadang orang yang berinvestasi terus ternyata ntar dapat return of investment-nya besar, itu tidak mungkin hanya coba-coba. Pasti mereka belajar dan cari tahu dulu kan. Mereka belajar, tapi coba-coba boleh, asal siap kehilangan sesuatu yang berharga yang kita udah korbankan di awal tersebut. Siap nggak kalau anaknya rusak gitu kan? Betul. Ya sama sebenarnya ya. Dan sayangnya kalau di dunia pendidikan anak kalau misalnya dicoba-coba dan ternyata salah, waktu tidak bisa kembali lagi. Saya nggak tahu nih kalau di dunia bisnis seperti apa. Uang tidak bisa kembali juga sih kalau udah terbuang ya. Ya waktu kan, time is money. Time is money. Dan time mau di dunia pendidikan, dunia bisnis, dunia kesehatan, semua pasti berjalan terus maju kan, nggak pernah mundur. Bener sama. Jadi kalau kita salah mendidik anak itu waktu tidak bisa diputar kembali. Terakhir nih Din, benar-benar terakhir. Tadi kan kamu sempat bilang jangan takut mencoba untuk memulai dulu kan. First post mungkin nggak sempurna. Tapi apa tanggapan kamu dengan orang-orang yang merasa dunia sosial media sekarang ini udah terlalu rame gitu. Instagram udah pemainnya udah banyak, TikTok sekarang juga pemainnya udah banyak, udah nggak bisa sekali ngepost langsung viral. Gimana menurut kamu? Terus mereka mungkin jadi ragu-ragu ya untuk menyuarakan passion mereka. Either kamu mau masuk untuk menyuarakan atau enggak,
kalian pasti akan dikelilingi oleh sosial media. Pilihan kalian adalah mau jadi konsumen atau mau jadi kreator. Kalau saya mau jadi kreator. Meskipun terlambat, meskipun sudah rame, tapi lebih baik memulai daripada saya tidak pernah memulai sama sekali dan berhenti hanya sampai konsumen. Kalau kalian mau jadi konsumen silakan. Tapi kalau saya tidak puas hanya jadi konsumen. Ya saya setuju sih. Saya jadi ingat perbincangan minggu lalu dengan Bu Yuli, sempat dijelaskan bahwa guru itu harus bisa menjadi panutan atau role model seperti itu. Jadi kalau pengennya anak didiknya nggak cuma konsumsi ya mungkin bisa start dari guru kayak gitu ya. Setuju banget. Oke deh, thank you banget Din hari ini udah mampir ke sini ngobrol-ngobrol. Bobanya silahkan dihabisin. Oke, so buat teman-teman Sinau yang mau memulai bersosial media, silahkan. Yang mau terus belajar, please follow YouTube channel kita dan podcast kita setiap hari Sabtunya di Suara Sinau, Sinau Seumur Hidup. Jangan lupa juga ya, follow saya di @kristaendinda, ada di Instagram juga ada TikTok. Promo nih. Oke, nggak apa-apa, bye-bye. Din, gimana kalau kita TikTokan nih sebelum kamu pulang? Yuk, cepetan gitu ya. Oke. Yuk. Ajak orang? Yuk, ajak orang biar rame ya. Oke, kita panggil beberapa guru milenial lainnya nih. Panggil dulu. Jadi kita ngumpet di luar sampai habis terus cut. Begitu habis kamu cut. Loh, enggak muter kalau udah berbeda sama tadi. Gantian. Maksudnya biar satu-satu kelihatan juga. Oh. Selesai. Sekarang podcastnya.